warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Zadia dengan NIM E1B024-10153 kelas 3F Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana dan kriminologi dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 dengan judul urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Kalian harus tahu, mata kuliah hukum pidana dan kriminologi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum bekerja untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Hukum pidana itu berfungsi untuk menentukan apa yang disebut sebagai kejahatan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana sanksi dijatuhkan. Selanjutnya, kriminologi. Kriminologi mempelajari kejahatan dari sisi sosial dan manusiawi, termasuk penyebab, karakter pelaku, korban, serta reaksi masyarakat. Selanjutnya, urgensinya adalah melindungi masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dimana juga mahasiswa perlu mempelajari hal ini agar mampu berpikir kritis, memiliki integritas, dan berperan sebagai penegak hukum yang adil serta manusiawi. Dibagi menjadi 3 periode penting. Pertama, masa kerajaan. Hukum yang berlaku bersifat ada dan tidak tertulis, menekankan keseimbangan sosial dan keagamaan. Hukuman ditentukan melalui syariat dan oleh ahli hukum. Yang kedua, masa kolonial Belanda. Mulai diberlakukan KUHP Hindia Belanda pada tahun 1918. Hukuman ini bersifat tertulis, namun diskriminatif karena membedakan antara orang Eropa dan pribumi. Yang ketiga, masa pasca kemerdekaan. Indonesia masih memakai KUHP Belanda, lalu menyesuaikan agar sesuai dengan nilai Pancasila dan keadilan nasional. Akhirnya pada 6 Desember 2022 disahkan KUHP nasional baru yang akan berlaku penuh pada Desember 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia terus bergerak menuju sistem hukum yang mandiri dan berkeadilan. Baik, selanjutnya materi kelompok 4 dengan judul Asas-asas hukum pidana dalam implementasi KUHP. Asas hukum pidana merupakan prinsip dasar dalam penerapan KUHP dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ada beberapa asas penting, yaitu yang pertama, asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa aturan tertulis yang mengaturnya. Asas kedua, asas teritorial. Hukum pidana berlaku di wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas nasional pasif atau perlindungan. Hukum Indonesia tetap berlaku bagi pelanggar yang merugikan negara meskipun dilakukan di luar negeri. Yang keempat, asas universal. Hukum berlaku untuk semua orang demi kepentingan hukum nasional. Fungsi hukum pidana antara lainnya sebagai perlindungan masyarakat,
penjaraan pelaku, dan pembalasan yang setimpal. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, melindungi hak individu, serta merehabilitas pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Baik, selanjutnya materi kelompok 5 dengan judul jenis perbuatan pidana dalam KUHP. Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan berdasarkan tingkat dan sifat pelanggarannya, seperti kejahatan, perbuatan yang berat melanggar kepentingan hukum penting, misalnya pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Yang kedua, pelanggaran, perbuatan ringan seperti pelanggaran ketertiban umum. Selain itu, ada juga pembagian lain seperti delik formal dan material berdasarkan cara perumusannya, delik tunggal dan campuran berdasarkan jumlah perbuatannya, delik umum dan khusus berdasarkan bidangnya. Pemahaman jenis-jenis delik ini penting agar penegakan hukum bisa diterapkan dengan tepat, adil, dan tidak sewenang-wenang. Selanjutnya kelompok 6 dengan judul proses penanganan kasus pidana. Proses hukum pidana dilakukan secara bertahap agar keadilan tercapai. Tahapannya meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu penyelidikan dan penyidikan oleh polisi untuk mencari bukti dan tersangka. Yang kedua, penuntutan oleh jaksa yang menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan. Yang ketiga, persidangan dan di pengadilan oleh hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan bukti dan saksi. Yang keempat itu eksekusi, hukuman di lembaga permasyarakatan. Semua proses diatur oleh KUHP, KUHAP, dan berbagai undang-undang dan undang-undang lain seperti Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang HAM. Tujuannya menegakkan keadilan, melindungi hak asasi, memberikan efek jerah, serta menjaga ketertiban umum. Baik, selanjutnya kelompok 7 dengan judul upaya pencegahan kasus pidana. Pencegahan kasus pidana tidak hanya tugas aparat hukum tetapi juga masyarakat. Ada 4 pendekatan utama untuk upaya pencegahan kejahatan. Yang pertama, preventif, mencegah kejahatan sebelum terjadinya, misalnya melalui penyuluhan hukum atau pengawasan sosial. Yang kedua, represif, menindak tegas pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, penal, menggunakan jalur hukum pidana atau menjatuhkan sanksi. Yang keempat, non-penal, melalui pendidikan moral, pembinaan sosial, dan kegiatan positif yang mengurangi peluang kejahatan. Pencegahan yang baik adalah kombinasi dari keempat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar terciptanya rasa aman dan kesadaran hukum. Baik, selanjutnya kelompok 8 dengan judul pencegahan dan penanganan kasus pidana di era revolusi digital. Di era digital, kejahatan juga berkembang dengan bentuk baru seperti penipuan online, pencurian data pribadi, judi online lintas negara, dan pencegahan seksual. Adapun tantangan yang dihadapinya yaitu literasi digital, masyarakat masih rendah, bukti digital mudah dihapus, aparat hukum belum semua menguasai forensik digital, dan lemahnya kerjasama antar lembaga dan antar negara. Mungkin ada solusi yang baru yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran digital masyarakat. Yang kedua, memberikan pelatihan khusus bagi aparat hukum, menyediakan layanan hukum dan psikologis bagi korban, dan penguatan kerjasama internasional dan memperbarui regulasi hukum. Seperti yang kita ketahui, dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Baru, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kesimpulannya, penegakan hukum di era digital menuntut kemampuan agar kejahatan siber dapat dicegah dan ditangani secara efektif.